Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dianto, NIM 11820712417. Saya dari jurusan Ilmu Hukum C semester 5. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Legal Drafting. Baiklah, langsung saja yang pertama, tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu kita membuat judul. Setiap peraturan perundang-undangan harus mempunyai penamaan ataupun judul. Judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan. Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri dengan tanda baca. Selanjutnya pembukaan. Pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas: yang pertama, frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa; yang kedua, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan; dan yang ketiga, considerance; yang keempat, dasar hukum; dan yang kelima, diktum. Selanjutnya, frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pembukaan tiap jenis peraturan perundang-undangan, sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan dicantumkan frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis seluruhnya dengan menggunakan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan adalah penyebutan terhadap lembaga negara ataupun pejabat yang berwenang untuk mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Selanjutnya, considerance. Considerance diawali dengan kata menimbang. Considerance memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadikan latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada considerance, undang-undang atau peraturan daerah memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang dalam membuatnya. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu contoh di dalam pasal 5 ayat 1 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal. Akan tetapi, cukup mencantumkan nama, judul peraturan perundang-undangan saja. Adapun yang selanjutnya, diktum. Diktum terdiri dari kata memutuskan, kata menetapkan, dan nama peraturan perundang-undangan. Adapun yang selanjutnya, batang tubuh. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan di dalam pasal-pasal. Pada umumnya, substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: 1. Ketentuan umum, 2. Materi pokok yang diatur, 3. Ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peradilan dalam kurung jika diperlukan, ketentuan penutup. Adapun yang terakhir, penutup. Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat: yang pertama, rumusan pemerintah, pengundangan, dan penetapan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, ataupun berita daerah. Yang kedua, penanda tanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, pengundangan peraturan perundang-undangan. Adapun yang keempat yaitu akhir ataupun bagian penutup. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan dalam membuat tata cara membuat peraturan perundang-undangan. Apabila ada salah, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.